Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah sholat Isya, insyaallah sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat tarawih berjemaah juga dengan witir. Pertama, mari kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih panjangkan umur, juga memberikan kesempatan bagi kita semua, sehingga kita oleh Allah masih dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan tahun ini. Mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah masih memberikan panjang umur, bisa dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang. Bapak Ibu, andaikan ini merupakan Ramadan yang terakhir, kan tidak mustahil ya? Tidak mustahil. Mudah-mudahan Ramadan ini bisa mengantarkan kita kepada hal yang baik, dan mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khotimah. Selawat teriring salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai akhirul anbiya wal mursalin, dan beliau adalah satu-satunya yang sangat kita harapkan syafaatnya. Mudah-mudahan kita yang hadir ini senantiasa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, hadirin yang saya hormati, kemarin kami bersama Bapak Haji Rabbuli Safari Hajar di Asrama Brimob. Itu entah siapa yang ngatur mengubah di Beni, yang menjadi sopir beliau itu orang tua, ada umur 70 lebih, mungkin hampir 80, dan membaca Al-Quran itu tua juga, kurang lebih 70-an. Yang ceramah tua juga, saya yang berikan ceramah waktu itu. Jadi kalau ada kekurangan ya mohon maaf lah gitu. Jadi ternyata yang namanya manusia banyak juga kekurangannya. Jadi Bapak Ibu, berkat doa kita bersama yang mungkin sering kita baca pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, kemudian kita mohon disampaikan kepada bulan Ramadan, insyaallah terwujud pada malam ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jadi alhamdulillah kita dipanjangkan umur, bertemu kembali dengan bulan Ramadan tahun ini. Alhamdulillah. Bapak Ibu, hadirin hormati, saya nanti mohon maaf, ini yang menjadi sopir tua juga, perjalanannya nanti itu pendek-pendek, tidak jauh, tapi ngebut. Dan perjalanannya tidak jauh, tapi agak cepat. Mudah-mudahan walaupun sopirnya cepat, bisa membawa keselamatan bagi penumpangnya semuanya ya. Amin. Sebab saya tanyakan, mana mau yang cepat dengan yang lambat? Jangan terlalu cepat Pak Ustaz, jangan juga terlalu lambat, yang sedang-sedang saja. Insya Allah perjalanan saya pendek. Masa apakah ina kan pendek ya? Tidak perlu panjang-panjang. Kalau yang nak panjang, silahkan pulang ke Mekah tuh. Bisa 1 juz per malam nih, insya Allah. Tapi waktu rubuh sampai sebentar kaki Pak, tapi karena ibadah syukur-syukur tak tumbang di Mekah.
Alhamdulillah ditenda. Insya Allah dalam waktu setengah jam selesai. Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit ya tentang taubat atau istighfar yang pernah dilakukan oleh Nabi Adam. Ini saya catat dalam satu kitab. Nabi Adam itu kayaknya ada protes Pak dengan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Apa kata beliau? Wal tukiro anna Adam alaihi salam qala. Disebutkan sesungguhnya Nabi Adam itu berkata, Inna Allah Ta'ala aqta umat Muhammadin. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan kepada umatnya Nabi Muhammad arba'a karomatin ma'aqoniha. Jadi kata Nabi Adam, Allah memberikan 4 kemuliaan kepada umatnya Nabi Muhammad yang belum pernah diberikan oleh Allah kepadaku, kata Nabi Adam. Apa yang diberikannya? Al-ula anna qabula taubati ka Nabi Makkah. Sesungguhnya taubatku harus diterima oleh Allah di Mekah. Jadi Nabi Adam untuk bertobat di Mekah Pak, baru diterima oleh Allah. Jadi wa ummatu Muhammadin alaihi salam yatubuna fi kulli makanin fataqabbal. Umatnya Nabi Muhammad bertobat di tiap-tiap tempat diterima oleh Allah. Nah itu kelebihan kita kan dengan Nabi Adam. Nabi Adam hanya bertobat kepada Allah, istighfarnya diterima di Mekah. Di Mekah, kita dimanapun diterima oleh Allah. Itulah kelebihan Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di masjid, di rumah, dimanapun bertobat diterima oleh Allah. Maka beruntunglah sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, wasaniyatu anni kuntu labisan falamma asaitu ja'alani uryanan, katanya. Sesungguhnya aku dulunya memakai pakaian, kata Nabi Adam. Falamma asaitu ja'alani uryanan. Ketika aku berbuat durhaka kepada Allah, berbuat dosa kepada Allah, ja'alani uryanan, maka aku dijadikan oleh Allah menjadi telanjang. Bayangkan, dulunya Nabi Adam itu berpakaian, tapi ketika dia berbuat dosa diberi ditelanjangi oleh Allah. Wa ummatu Muhammadin ya'suna uryanan fayalbisuhumullah. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berbuat dosa dalam keadaan telanjang, masih diberi pakaian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita itu banyak berbuat dosa dalam ketelanjang, pakai apa pun masih diberikan pakaian oleh Allah. Dia protes Nabi Adam ini. Maka berbahagia kata Nabi Adam itu sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, anni lamma asaitu farqa baini wa baina imraati. Ketika aku berbuat dosa kepada Allah, durhaka kepada Allah, maka Allah memisahkan aku dengan istriku. Karena adegan sejarah ini, dia di surga berbuat dosa kepada Allah, diusir oleh Allah, dipisahkan dengan istrinya. Umat Muhammad alaihissalam ya'sunallah wa la yufraqu bainahum wa bain azwajihim. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad berbuat dosa, dia tetap disatukan dengan istrinya, tidak dipisahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi Adam. Kemudian yang terakhir, inni asaitu bil jannati fa akhrajani minha. Aku berbuat dosa di dalam surga, kata Nabi Adam, maka diusirnya oleh Allah dari surga. Wa umat Muhammad ya'sunallah kharijal jannah wa yadkhulunaha idza taba. Sedangkan
umatnya Nabi Muhammad berbuat dosa di luar surga, umatnya Nabi Muhammad berbuat dosa di luar surga, tapi masih dimasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, idza taba, apabila itu bertobat. Maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu, karena kita manusia biasa pasti mempunyai khilaf, salah, maka timbullah suatu dosa dan dosa. Oleh karenanya, mari kita banyak beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan tobat kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa walladzi yaqbalu taubata 'an ibadihi." Allah Subhanahu wa taala menerima tobat hambanya, ya, dengan dosa besar atau dengan dosa kecil diterima oleh Allah. Wa yaqfu an sayyi'at, juga memaafkan kesalahan-kesalahannya, dan Allah mengetahui, wa ya'lamu ma yaf'al, Allah tahu apa yang kita perbuat. Tetapi kesalahan apapun Allah mengampuni asal kita dengan taubat nasuha, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pesan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, jika umatku, kata Rasulullah, dalam satu hari hanya beristighfar 2 kali, hanya beristighfar 2 kali, kata Rasulullah SAW, faqad dzalama nafsah, maka termasuk orang yang durhaka kepada dirinya. Itu ciri-cirinya apa? Kalau hanya istighfar 2 kali, berarti kan hanya sholat 2 kali, iya kan? Dalam sholat kan banyak istighfar, astagfirullahaladzim. Bayangkan, faqad dzalama nafsah. Oleh karenanya kata Rasulullah SAW dikatakan, inna likulli da'in dawa'un, sesungguhnya tiap-tiap penyakit ada obatnya. Wa dawa'ud dzunub al-istighfar, yaitu obatnya dosa adalah banyak baca istighfar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, Rasulullah, jangankan kita, Rasulullah seorang Pak, setiap satu hari satu malam istighfarnya tak kurang dari 100. Rasulullah, umat itu harus lebih, sebagai tanda cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari semangat kita beristighfar yuk sebentar. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun sedikit. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.